Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari tanggamus.id dengan headline kecanduan judul, sopir truk di Lampung gelapkan uang majikan. Dari Peringseu melaporkan, seorang pria berinisial A 46 tahun, warga desa Payung Makmur, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap pihak kepolisian setelah buron akibat kasus penipuan dan penggelapan uang senilai belasan juta rupiah. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan ini ditangkap di lokasi pelariannya di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 11 Juli 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Gading Rejo AKP Herman mewakili Kapolres Peringseu AKBP M Yunus Saputra mengungkapkan bahwa sebelum berhasil diamankan, pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan bekerja sebagai sopir angkutan barang untuk menghindari kejaran petugas. Kasus ini berawal dari laporan korban, Melia Noviana, warga Pakunono Dadi, Kecamatan Gading Rejo yang merupakan pemilik truk tempat pelaku bekerja. Korban menugaskan pelaku mengantar muatan triplek ke Bandung, Jawa Barat dan memberikan uang jalan sebesar 6,5 juta rupiah untuk melalui transfer ke rekening pelaku. Namun, pelaku berdalih bahwa aplikasi Brimo miliknya sedang mengalami gangguan sehingga meminta uang tunai dengan janji akan mengembalikan uang yang sudah ditransfer setelah kembali dari perjalanan. Alih-alih menepati janji, pelaku justru tidak mengembalikan uang tersebut, bahkan tidak menyetorkan uang hasil pengiriman sebesar 7 juta rupiah. Akibatnya, korban mengalami kerugian total mencapai 13,5 juta rupiah. Selain tidak menunjukkan itikat baik, pelaku juga kabur ke Pulau Jawa untuk menghindari tanggung jawab, ujar AKP Herman saat dikonfirmasi awak media pada Senin 14 Juli 2025. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan mengungkapkan bahwa uang milik korban telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk bermain judi slot dan biaya hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Masing-masing pasal mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 4 tahun. Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan tandasnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari sumek.id dengan headline melompat dari pos, karyawan batubara di Banyuasin ditemukan tim SAR gabungan di hutan kondisi linglung. Dari Banyuasin melaporkan, setelah dilaporkan menghilang, seorang karyawan tambang batubara akhirnya ditemukan dengan selamat dengan kondisi linglung oleh tim SAR gabungan. Karyawan PT UMKJP itu diketahui bernama Indra Winarko 26 tahun yang dilaporkan hilang di hutan Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Banyuasin pada Senin 14 Juli 2025. Kepala Kantor Sel Palembang Raymond Konstantin saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Benar, korban atas nama Indra Winarko sudah kita temukan dalam keadaan selamat, ujarnya. Kantor Sel Palembang selaku koordinator dalam pelaksanaan operasi SAR membagi tim SAR gabungan menjadi 2 search and rescue unit. SRU 1 melakukan pencarian melalui jalur darat dengan cara SAR, sedangkan SRU 2 melakukan pencarian dengan cara menggunakan drone thermal. Dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan, akhirnya hari ini Selasa 15 Juli 2025 yang merupakan pencarian hari kedua, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia bagian Barat, posisi korban berhasil ditemukan oleh SRU 2. Penemuan korban dengan menggunakan drone berada di sekitar 5 km ke arah selatan dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya, SRU 1 melalui jalur darat bergerak menuju ke lokasi korban untuk melakukan evakuasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan lemas dan sedikit linglung, jelas Raymond. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.